Kenapa suami selingkuh? Apakah karena kurang cantik, kurang perhatian, atau memang dasarnya tidak setia? Selingkuh itu menyakitkan, tapi sebelum kita menyimpulkan, kita perlu memahami. Perselingkuhan jarang terjadi karena satu alasan saja. Di video ini kita akan bahas penyebab sebenarnya. Apa yang sering tidak disadari dan yang paling penting, apa yang bisa dilakukan setelahnya. Tonton sampai akhir, karena bagian solusi jauh lebih penting daripada penyebabnya. Mari kita masuk ke bagian 1. Penyebab suami selingkuh. Pertama, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Banyak orang berpikir selingkuh itu soal fisik, padahal seringkali itu soal emosi. Seorang pria ingin dihargai, diakui, merasa penting, didengarkan tanpa dihakimi. Kalau di rumah ia merasa selalu salah, tidak pernah cukup, diabaikan. Dan tiba-tiba ada orang lain yang mendengarkan, memuji, memberi perhatian. Itu bisa jadi pintu awal. Bukan berarti itu benar, tapi itu sering jadi celah. Kedua, kurangnya komunikasi sehat. Banyak pasangan hidup bersama, tapi tidak benar-benar berbicara. Yang dibahas cuma tagihan anak, pekerjaan, rutinitas. Tidak pernah bahas perasaan, kekecewaan, harapan, ketakutan. Akhirnya jarak emosional makin lebar. Dan ketika hubungan terasa hambar, orang yang tidak kuat secara karakter akan mencari warna di luar. Ketiga, masalah intimasi. Intimasi bukan cuma hubungan fisik, tapi kedekatan, pelukan, sentuhan, tatapan waktu berdua. Kalau itu hilang dalam waktu lama dan tidak pernah dibicarakan dengan jujur, hubungan bisa terasa seperti teman sekamar, bukan pasangan. Dan lagi-lagi, orang yang tidak punya kontrol diri bisa mencari kepuasan di luar. Keempat, ego dan validasi. Ada juga pria yang selingkuh bukan karena kurang di rumah, tapi karena ego. Ia ingin merasa masih menarik, masih diinginkan, masih laku. Apalagi kalau punya jabatan, punya uang, lingkungan kerja bebas, aktif di media sosial. Godaan itu nyata, dan tidak semua orang punya integritas yang kuat. Kelima, masalah karakter ini penting. Kadang penyebabnya bukan istri, bukan rumah tangga, tapi memang karakternya yang tidak setia. Mudah bosan, impulsif, tidak bisa mengendalikan diri. Ada orang yang selingkuh meskipun pasangannya sudah sangat baik. Jadi jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Sekarang bagian 2, hal yang sering disalahpahami. Kalau istri lebih cantik pasti suami nggak selingkuh. Tidak benar. Banyak wanita cantik tetap diselingkuhi. Semua suami pasti selingkuh kalau ada kesempatan. Tidak benar. Banyak pria punya prinsip kuat. Selingkuh selalu karena istri kurang. Tidak selalu. Tanggung jawab utama tetap ada pada yang memilih untuk berselingkuh. Tapi, kalau ingin memperbaiki hubungan, kita tetap perlu melihat gambaran secara utuh. Ini dia bagian 3, solusi dan langkah nyata. Kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, tenangkan emosi dulu. Jangan ambil keputusan saat marah besar. Emosi wajar, sedih, marah, jijik, kecewa. Tapi keputusan besar perlu kepala dingin. Curtain cari tahu. Menyesal atau hanya ketahuan, ini krusial. Tanda benar-benar menyesal. Mengakui tanpa menyalahkan, mau putus total dengan pihak ketiga, transparan, konsisten berubah. Kalau hanya minta maaf tapi sembunyi-sembunyi, menyalahkan istri, menganggap itu hal kecil, maka itu red flag. Ketiga, komunikasi terbuka dan dalam, tanya dengan tenang, apa yang kamu cari dari dia? Bisa yang kau rasakan yang mana? Masih mau memperbaiki atau tidak? Jawaban jujur akan menentukan arah hubungan. Keempat, bangun ulang kepercayaan kalau memilih bertahan. Kepercayaan tidak kembali dalam seminggu. Butuh transparansi, konsistensi waktu, kesabaran. Dan dua-duanya harus mau usaha. Kalau cuma satu pihak yang berjuang, hubungan tidak akan seimbang. Kelima, jangan takut memilih pergi. Ini juga penting. Bertahan bukan selalu pilihan paling mulia. Kadang pergi adalah cara menyelamatkan diri. Kalau selingkuh berulang, tidak ada penyesalan, kekerasan emosional terjadi. Maka menjaga harga diri dan kesehatan mental jauh lebih penting. Call to action. Selingkuh itu luka, tapi luka bisa jadi pelajaran. Entah kamu memilih bertahan atau pergi, pastikan keputusanmu berdasarkan harga diri, bukan ketakutan. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling bertahan, tapi siapa yang paling menghargai. Kalau kamu setuju atau punya pengalaman, tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, share ke orang yang mungkin sedang membutuhkannya.